Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi lanjutan kita dari sistem peredaran darah, yaitu tentang golongan darah. Pernahkah kalian berpikir apakah darah manusia itu sama? Ya, betul. Tentunya setiap darah manusia itu berbeda-beda. Sebelum memahami lebih lanjut tentang materi golongan darah ini, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui bahwa golongan darah dari sistem ABO ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Caroline Steiner, yaitu pada tahun 1930. Penggolongan darah tersebut berdasarkan ada atau tidak adanya antigen tipe A dan tipe B pada eritrosit, serta berdasarkan antibodi tipe A dan tipe B di dalam plasma darahnya. Inilah tabel golongan darah. Kalian bisa menyimak. Golongan darah A, dia memiliki aglutinogen pada sel darah merah A, kemudian aglutinin anti B. Kemudian golongan darah B, dia memiliki aglutinogen B dan aglutinin anti A. Kemudian golongan darah AB memiliki aglutinogen A dan B, tapi tidak memiliki aglutinin. Kemudian golongan darah O tidak memiliki aglutinogen, tetapi memiliki aglutinin alfa dan beta. Kemudian, bagaimana cara menentukan golongan darah seseorang? Betul, tentunya untuk menentukan golongan darah seseorang itu harus melakukan pengujian atau pengetesan darah secara sistem ABO, di mana penggolongan darah itu secara sistem ABO ditentukan berdasarkan ada tidaknya aglutinasi atau penggumpalan pada sampel darah yang diberikan tetesan serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Kalian bisa sambil menyimak gambar. Di situ tertera yang mengalami aglutinasi atau penggumpalan yaitu golongan darah A ketika diberi serum anti-A dan anti-AB. Kemudian bergolongan darah B, sampel yang diberikan tetesan serum anti-B dan anti-AB. Kemudian golongan darah AB memiliki penggumpalan pada ketiga sampel yang diberikan tetesan serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Kemudian golongan darah O tidak mengalami penggumpalan sekalipun diberikan serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Lalu, untuk apakah kita mengetahui golongan darah? Pengetesan golongan darah dilakukan yaitu untuk kebutuhan transfusi darah. Apa sih yang disebut dengan transfusi darah? Ya, betul. Transfusi darah adalah pemberian darah dari seseorang kepada orang lain yang memerlukannya, atau yang dinamakan dengan resipien. Transfusi darah dilakukan ketika seseorang dalam keadaan, contohnya kecelakaan, dan tubuh memerlukan darah, kemudian kekurangan darah yang banyak karena persalinan, ataupun kekurangan darah yang sifatnya akut. Transfusi darah bisa dilakukan jika ada kecocokan darah. Jika tidak, maka akan terjadi aglutinasi atau yang dinamakan dengan penggumpalan. Lalu, apakah yang disebut dengan aglutinasi? Ya, aglutinasi adalah penggumpalan darah terjadi bila antigen A bertemu dengan antibodi anti-A dan antigen B bertemu dengan antibodi anti-B. Kemudian, ada satu lagi penggolongan darah berdasarkan sistem resus. Penggolongan berdasarkan sistem resus ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah golongan darah Rh positif. Itu terjadi jika pada eritrositnya mengandung antigen Rh, dan golongan darah Rh negatif
jika pada eritrositnya tidak mengandung antigen Rh. Penggolongan darah resus jika digabung dengan penggolongan darah sistem ABO, maka golongan darah A resus positif, golongan darah A resus negatif, golongan darah B resus positif, golongan darah B resus negatif, begitu pula dengan golongan darah AB resus positif dan AB resus negatif, kemudian golongan darah O resus positif dan golongan darah O resus negatif. Nah, adik-adik mungkin itulah pembahasan materi tentang golongan darah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.